Guys, selamat datang kembali di channel OYNKG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sosok pada binatang terbang itu sedikit mengernyit ketika melihat ini. Itu wajar, karena dia mencium bau berbahaya dari Xiaoyan. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia masih sangat yakin bahwa kekuatannya lebih unggul. Saya Feng Tuo dari Istana Dewa Berburu. Sosok itu cukup sopan, dan ketika pertempuran akan pecah, dia bahkan mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Xiaoyan. Tentu saja, tujuan sebenarnya memberitahu namanya sendiri dan ingin mencari beberapa informasi dari Xiaoyan. Dan untuk beberapa informasi, setidaknya dia tahu namanya Xiaoyan. Lagi pula, dia merasa sangat aneh melihat Xiaoyan dan dia belum pernah mendengar tentang pria sekuat itu dengan tubuh abadi. Xiaoyan tidak memiliki rasa takut untuk memberikan namanya sendiri. Dan tentu saja tidak perlu memberitahu Feng Tuo bahwa dia berasal dari Sensi dan lebih baik merahasiakannya. Feng Tuo sedikit mengernyit. Jelas, dia sangat asing dengan nama Xiaoyan. Dia belum pernah mendengar nama yang begitu abadi. Jadi, Feng Tuo tidak terlalu takut pada Xiaoyan di matanya. Demi permaisuri, mari kita selesaikan masalah ini. Feng Tuo tiba-tiba menatap permaisuri dan berkata, "Aku sangat pandai bercanda. Jika kamu berani datang dan membunuhku setelah setengah langkah keabadian dan tidak ada rasa wajahmu, kupikir lebih baik tidak menyerah," kata permaisuri. Matanya yang indah sedikit melengkung dan dia menatap Xiaoyan. "Apakah kamu takut?" Xiaoyan memandang Feng Tuo dan mencibir. Feng Tuo yang awalnya tidak terlalu marah, tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan memprovokasi dia. Ditambah dengan kata-kata permaisuri, ini membuat kemarahan Feng Tuo tiba-tiba meluap. "Aku ingin membiarkanmu menunggu jalan keluar hari ini. Tapi, melihatnya sekarang, kurasa itu tidak perlu sama sekali. Jika memang begitu, maka matilah." Kemarahan Feng Tuo memuncak di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga abadi. Di alam Yin Chen, dia juga orang kuat dengan nama tertinggi di peringkat. Secara alami, dia tidak akan melepaskannya jika dia diejek kali ini. Itu hanya yang saya inginkan. Akan terlalu membosankan untuk pergi tanpa perlawanan. Dan seperti yang saya katakan di awal, bahwa kamu akan seperti dia dan harus tetap tinggal. Xiaoyan tersenyum sedikit. Matanya datar. Melihat Feng Tuo, begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengambil langkah maju dengan telapak kakinya. Seluruh tubuhnya dilalap api. Dalam kegelapan ketiadaan, seperti meteor yang menyala, langsung menuju Feng Tuo. Xiaoyan mendekat dengan cepat, dan Feng Tuo tidak menunjukkan kelemahannya saat ini. Tidak ada sumber energi yang melonjak di belakangnya, hanya cahaya kemasan yang bersinar di tubuhnya, dan dia bahkan tidak terlihat. Mengejutkan seperti Genishiski, tetapi fluktuasi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat. "Kalau begitu, mari kita coba. Apakah keabadian tubuh fisikmu lebih kuat, atau keabadian ki sumberku yang lebih kuat?" Menghadapi Xiaoyan yang meraung ke arahnya, tubuh Feng Tuo dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan dia tidak takut pada Xiaoyan. Dengan kekuatan fisiknya, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapinya. Duar! Saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan. Dibandingkan dengan api dan guntur Xiaoyan yang indah, Feng Tuo terlihat jauh lebih biasa. Tetapi saat tinju bertabrakan, cahaya kemasan yang membungkus tinju yang terakhir itu asli. Kekuatan abadinya juga melakukan bagiannya untuk sementara waktu. Tapi keduanya tidak saling berhadapan terlalu banyak. Setelah pukulan ini,
Mereka semua menembak ke belakang dan kemudian bergegas untuk menyingkirkan mereka dalam sekejap. Kedua sosok itu memulai konfrontasi gila seperti bintang jatuh. Duar-duar! Suara dua tinju yang bertabrakan bergema di kehampaan. Xiaoyan mungkin memperkirakan bahwa kekuatan Feng Tuo ini hanyalah langkah pertama dari keabadian kaisar. Dan dibandingkan dengan Jin Taiwei, masih ada celah yang jelas. Tapi avatar dewa asli hari ini tidak cukup kuat. Hanya dengan menggabungkan teknik membentuk kehidupan dengan dewa, kita hampir tidak dapat mencapai langkah pertama keabadian kaisar. Tetapi, celah sebenarnya antara keduanya terletak pada caranya dewa. Xiaoyan hanyalah dewa petarung bintang 7, dan keterampilan bertarungnya masih pada tahap dewa petarung. Jadi dalam hal keterampilan bertarung, meskipun ia memiliki berkah kekuatan absolut, Feng Tuo dengan abadi kekuatan dibandingkan dengan keterampilan bertarung yang ditampilkan, masih ada celah tertentu. Tentu saja, kekuatan fisik dari avatar dewa asli ada di sini. Xiaoyan bahkan tidak menggunakan energi sumber tambahan, karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi sumber. Itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan sumber energi abadi Feng Tuo. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli untuk bertarung. Tentu saja, kelemahan poin ini juga sangat jelas. Xiaoyan harus tetap berpegang pada lawan dan melakukan pertarungan jarak dekat. Hampir semua genesis Ki Xiaoyan digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Tidak peduli berapa banyak Feng Tuo berusaha menjauhkan diri, Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan dan menempel erat padanya. Menarik, aku tidak menyangka kecepatannya cukup cepat. Feng Tuo juga sangat terkejut karena terjerat oleh Xiaoyan kecepatan pertumbuhan tidak akan terlalu cepat. Tetapi jelas kecepatan Xiaoyan melebihi harapannya. Cahaya kemasan berkedip-kedip di mata Feng Tuo, dan segera dua sinar cahaya ditembakkan. Cahaya kemasan yang melonjak itu sebanding dengan ujung pedang, menusuk ke arah kepala Xiaoyan dengan menyilaukan. Bahkan dengan kekuatan fisik yang kuat, jika dia dipukul, dia pasti akan menderita trauma yang cukup besar. Tapi wajah Xiaoyan datar, dan dia bahkan tidak mencoba mengelak. Cahaya kemasan meledak di kepalanya. Cahaya kemasan yang jatuh di kepala Xiaoyan menghilang, tidak meninggalkan jejak di kepalanya. Tidak sakit sama sekali. Duar! Kekosongan bergetar, dan kepalan tangan Xiaoyan yang dipenuhi api dan guntur menyerang lagi. Tekanan yang menakutkan menyapu sekeliling, membuat orang merasa ketakutan. Pakaian hijau Feng Tuo berkibar, cahaya kemasan mengalir dan matanya sangat dalam, berubah menjadi tirai cahaya kemasan di depannya, ingin menjauhkan diri dari Xiaoyan dengan ini. Duar! Dengan ledakan, Xiaoyan menghancurkan tinjunya secara langsung. Kekuatannya berat. Meskipun kekuatan ganas itu hanya kepalan tangan, tetapi tampaknya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan fluktuasi yang mengerikan jatuh pada tirai cahaya keemasan yang sangat kokoh. Cahaya kemasan tiba-tiba hancur, tidak bisa menghentikan Xiaoyan sama sekali, dan menghilang. Xiaoyan membakar api dan tinju guntur, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar lagi. Feng Tuo akhirnya merasakan tirani tubuh abadi Xiaoyan, dan kulitnya juga berubah drastis. Dia berubah menjadi bayangan dan menghindari serangan Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang ingin dia lakukan adalah menunda waktu sebanyak mungkin, karena dia menghitung Xiaoyan seharusnya tidak bertahan lama dengan kekuatannya. Pada saat yang sama, pedang emas muncul di tangan Feng Tuo, dan dia melemparkannya ke langit dalam sekejap. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya
terpancar dari satu pedang emas, mengembun menjadi 10.000 pedang emas. Hujan pedang emas melayang di kehampaan, dan energi pedang yang mengerikan menembus langit. Saat cetakan tangan Feng Tuo berubah, ribuan pedang emas menusuk ke arah Xiaoyan. Menghadapi hujan pedang yang deras, Xiaoyan masih tidak mundur sedikit pun, tetapi mengayunkan tinjunya ke depan, meledakkan semua pedang emas yang terbang ke arahnya menjadi abu terbang. Meskipun Feng Tuo datang dengan trik yang tak ada habisnya, Xiaoyan masih bisa mengubah mereka dengan kedua tinjunya. Dan ini adalah tubuh abadi yang telah dia lihat di dalam hatinya sebelumnya. Feng Tuo terbang seperti kilat, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menjauhkan diri dari Xiaoyan. Kekuatan abadi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan abadi emas menyebar dan cahaya keemasan menyebar di tubuhnya. Kekuatan sihir Huang Feng. Feng Tuo dikejar dan dipukuli oleh Xiaoyan. Dan tiba-tiba dia sangat marah. Dia juga orang kuat yang mengambil langkah pertama keabadian kaisar. Di matanya, keabadian fisik sama sekali tidak abadi. Duar. Di bawah cahaya kemasan yang memancarkan dari tubuhnya, Feng Tuo tidak memilih untuk terus menghindar, tetapi memulai pertarungan tinju dengan Xiaoyan. Tetapi Feng Tuo masih meremehkan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi kekuatan abadi, saat menghadapi tinju Feng Tuo yang dipenuhi dengan kekuatan abadi yang kuat, setiap pukulan Xiaoyan dapat menyebarkan cahaya keemasan yang menembus tubuhnya. Kulit Feng Tuo pucat. Xiaoyan meninju ke daging dan Feng Tuo harus terus mengelak. Meskipun tubuh fisiknya kuat, tampaknya dibandingkan dengan Xiaoyan, keduanya tidak berada pada level yang sama. Jadi, Feng Tuo mengubah strateginya. Hanya dengan kekuatan abadi, dia dapat memiliki peluang untuk menang. 18 pedang penyegel iblis. Dia berteriak. 18 cahaya pedang keluar, berputar di sekelilingnya. Masing-masing dari 18 cahaya pedang berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah tubuh Xiaoyan. 18 cahaya pedang memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Seolah-olah mereka bahkan bisa menembus kehampaan. Sejumlah besar cahaya pedang meraung, membuat suara menggema pedang yang menusuk. Dan ini tampaknya menjadi salah satu kartu truf Feng Tuo. Matanya serius dan dia memiliki keyakinan mutlak pada 12 pedang penyegel iblisnya. Kekuatan abadi emas melonjak di atas 18 cahaya pedang. Duar-duar. Hanya mendengar suara teredam terus-menerus, Xiaoyan masih mengayunkan tinjunya dan mengguncang 18 cahaya pedang. Tinju itu sangat keras, ringan, tidak terlalu banyak untuk menyerah. Semuanya adalah terkejut satu persatu. 18 pukulan diayunkan berturut-turut, satu pukulan tidak terlalu banyak, dan satu pukulan tidak kurang. Persis sama dengan 18 cahaya pedang, tanpa kecuali pada kepalan tangan Xiaoyan. Semua 18 cahaya pedang yang sangat ganas semuanya ditangkap oleh Xiaoyan. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Feng Tuo tiba-tiba menyipit, tetapi dia belum menyerah. Seorang yang abadi memiliki cukup sarana, tetapi pada saat ini, matanya benar-benar meledak menjadi niat membunuh. Menilai dari penampilannya, bersiaplah untuk menggunakan kartu truf aslinya. 1000 ilusi bintang terbang. Feng Tuo membuka gulungan di tangannya dan segera membungkus Xiaoyan di dalam gulungan itu. Saya melihat cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menutupi Xiaoyan. Cahaya menyilaukan mengalir dan kemudian bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan. Seolah-olah mereka ingin menembus Xiaoyan melalui cahaya bintang. Sosok Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam cahaya bintang yang luas.
Metode seperti itu adalah kartu truf terkuat Feng Tuo. Aku sudah membunuh 2 dewa dengan lukisan ini. Kamu sangat beruntung. Kamu akan menjadi yang ketiga. Feng Tuo mencibir, menatap Xiaoyan yang sepertinya benar-benar terhalang tanpa gerakan apapun. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang pasti menang dan tersenyum. Dia akan kalah. Mata kelinci Bingyun sedikit menyipit dan sedikit khawatir. Seharusnya tidak cukup. Permaisuri tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di matanya. Sepertinya dia memiliki kepercayaan yang tepat pada kekuatan tempur Xiaoyan. Tiba-tiba, suara tumpul datang dari bintang terbang 1000 ilusi. Yang terdengar seperti suara tumpul. Tiba-tiba 1000 ilusi bintang terbang membuat lubang besar. Dan seluruh gulungan itu benar-benar terbakar. Dunia yang diubah oleh seluruh gulungan itu, sebuah lubang besar digali oleh Xiaoyan dengan tinjunya, dan pukulan lain yang dipenuhi api dan guntur mendarat di ribuan bintang. Duar! Nyala api dan guntur melonjak, menyebabkan seluruh gulungan itu terbakar, dan Xiaoyan melonjakkan sumber energinya, membuat nyala api itu semakin hebat, dan benar-benar secara langsung menghancurkan ribuan ilusi bintang terbang yang dibanggakan Feng Tuo. Ini adalah kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika bisa melangkah lebih jauh, saya khawatir tubuh fisik dapat menginjak yang abadi. Dan itu tidak akan lebih lemah dari pusat kekuatan abadi Kaisar. Keabadian fisik juga abadi. Kelinci Bingyun bergumam. Ada juga beberapa kejutan di mata binatangnya. Beraninya kau menghancurkan peta 1000 bintang terbangku. Karena ini masalahnya, maka pertempuran ini harus berakhir. Mati. Feng Tuo acuh tak acuh, seperti es, tergantung di atas kehampaan dengan emas cahaya di tubuhnya, seperti putaran matahari keemasan. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, kamu selalu dirugikan. Aku ingin melihat berapa banyak trik yang kamu miliki. Dibandingkan dengan trik, mulutmu masih lebih keras. Suara datar Xiaoyan keluar perlahan. Bukan karena Xiaoyan tidak ingin menyelesaikannya secepat mungkin, tetapi memang metode Feng Tuo begitu kuat, sehingga Xiaoyan tidak pernah menemukan kesempatan untuk menyelesaikannya. Tapi seiring dengan pertempuran, Xiaoyan juga secara bertahap menemukan bahwa aura Feng Tuo secara bertahap melemah. Artinya, bahkan jika itu abadi, tetapi masih ada masalah konsumsi. Meskipun sebelum menjadi abadi, harus ada lebih dari 1 miliar sumber Qi. Namun, keterampilan bertarung yang ditampilkan juga akan menjadi lebih kuat. Sementara, kekuatannya menjadi lebih kuat, konsumsinya juga besar. Bahkan jika Anda menjadi kaisar abadi, Anda tetap tidak dapat menyingkirkan masalah konsumsi. Suara Xiaoyan tidak keras, tetapi sarkasme membuat mata indah permaisuri sedikit melengkung lagi. Dan dia dengan main-main menatap Xiaoyan dengan tangan terlipat, yang tampak riang dan puas. Langkah pertama keabadian kaisar terlihat seperti ini sekarang. Jika kamu adalah langkah kedua, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi, jika itu hanya langkah pertama, aku bisa membunuhmu dengan 2 kepalan, kata Xiaoyan dengan matanya melihat tinjunya. Semangat juang di matanya tersulut. Feng Tuo mengenakan pakaian hijau. Dia memiliki sikap dewa dan memiliki temperamen orang yang sangat kuat. Aku belum pernah melihat keabadian fisik dapat terus menerobos. Aku khawatir kamu akan berhenti di sini juga. Kamu gila. Aku akan memberitahumu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara keduanya. Keabadian fisik dapat dianggap tak terhindarkan. Teratai api Xiaoyan muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia melemparkannya langsung ke arah Feng Tuo dan berkata dengan suara yang dalam,
ini penuh dengan keunggulan, tapi cukup menjijikkan. Itu salahmu jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk berpura-pura. Dai Feng Tuo berkedut, matanya sangat suram. Pakaian hijaunya berkibar, menghadap teratai api yang mengaum dengan lambaian 2 jari. Cahaya kemasan keluar, dan teratai api meledak di udara. Kekuatan melonjak di atas tinju Xiaoyan, dan tiba-tiba ada fluktuasi kekuatan destruktif muncul. Apakah kamu tidak tahu? Aku belum menggunakan keterampilan bertarungku dari awal sampai akhir. Apakah kamu siap? Aku akan memukul seseorang. Xiaoyan berkata dengan nada mengejek. Tubuh Feng Tuo penuh dengan cahaya keemasan. Jelas dia tidak melakukannya. Tidak berani terus melakukan apa-apa, meski itu teriakan besar. 10.000 bintang binasa. Feng Tuo merentangkan tangannya. Cahaya kemasan berkumpul di dadanya, dan kemudian sinar berbentuk kipas menyelimuti Xiaoyan. Namun, pada saat yang sama, kepalan tangan Xiaoyan di pinggangnya tiba-tiba meledak. 7 tinju membunuh dewa yang mengejutkan. 7 tinju pembunuh dewa yang mengejutkan yang meledak setelah penggabungan avatar dewa asli dan teknik pembentukan kehidupan dewa Xiaoyan. Kekuatan pukulan ini telah dinaikkan hingga ekstrim, ditambah lengan dewa ledakan sangat kuat.